Ya, terima kasih sebelumnya Bapak Pres atas kesempatan saya. Sebelumnya yang Bapak penguji, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Eskom MSI, yang kami hormati juga Bapak Coach Dr. Insinyur. Kemudian yang saya hormati Ibu Evaluator sekaligus host pada pagi hari ini, Mas Janis Esos. Kemudian juga saya lihat BKSPD dan juga sempat masuk ke jarum ini. Sebentar, kepada Ibu mentor saya, Ibu Nispa SPD selaku mentor saya di SDN Talpa. Baiklah, untuk bersingkat waktu, saya akan izin share screen presentasi saya. Ibu Rifka, ya. Ibu Rifka, ya. Tolong dekatmu ada yang online nggak? Ada komentarmu dekat dengan kau? Ya, headset. Apa? Dimatikan anunya. Suaranya besar sekali, kayak kasih kecil sayang. Telinga sakit dengarnya. Feedback ya, feedback. Oke, kau lanjut lanjut share screen-mu. Lanjut share screen-mu. Itu karena tujuan dari pelatihan adalah akan mengapresiasikan semua dari nilai-nilai, maka ini menjadi hal penting selain teknis-teknis nantinya. Mempermudah antara perilaku dengan teknis. Nah, mute Bu Rifka suaranya. Bagaimana Pak, sudah kelihatan? Masih proses. Ya, jadi sudah. Ya, bisa sudah. Pak? Iya. Sudah. Ya. Ya, menerapkan saya slide show dulu Pak ya. Tidak usah slideshow, nanti signalnya jelek soalnya. Oh iya Pak, iya maaf Pak. Iya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Rifka Sari, saya bekerja di SDN Talpa. Kemudian rancangan aktualisasi saya berjudul Upaya Peningkatan Minat Belajar Baca Tulis melalui Pojok Literasi pada Siswa Kelas 1 SDN Talpa. Pak, untuk masuk ke slide berikutnya Pak, aduh macet lagi Pak ya. Ya, ini adalah profil singkat sekolah saya. Ini dasar kebijakan pelaksanaan latar CPNS, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memuat tentang aparatur sipil negara, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 memuat tentang manajemen aparatur sipil negara, kemudian Kepkalen Nomor 13 dan 14 Tahun 2022 memuat tentang pelaksanaan kurikulum CPNS. Visi dan misi Pemda. Di sini visinya memantapkan Kabupaten Parigi Mutong terdepan, maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Terkait dengan misi yang ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Tugas guru, sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik. Ya. Yang menjadi latar belakang saya mengambil isu rendahnya minat belajar baca tulis pada siswa kelas 1 SDN Talpa. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Ya, ini yang berdampak sangat signifikan terhadap rendahnya minat belajar tulis pada siswa kelas 1 SDN Talpa. Karena kita ketahui bersama, 2 tahun terakhir banyak sektor khususnya di bidang pendidikan itu untuk sementara ditutup proses pembelajarannya, sehingga ini berdampak pada rendahnya minat belajar siswa karena harus belajar mandiri di rumah. Kemudian dampaknya juga adalah malas belajar, kemudian yang melatar belakangi juga isi ini adalah PTM terbatas, karena begitu kita sekolah, tapi
pengurangan waktu, Pak. Jadi PTM terbatas. Kemudian slide berikutnya ini. Ya, slide berikutnya, ya saya memuat data siswa berdasarkan hasil pengamatan saya di kelas, Pak. Di sini ada sebanyak 35% itu baru mengenal huruf. Kemudian 39% itu masih mengeja. Kemudian 26% itu sudah bisa lancar membaca. Analisis isu. Di sini saya mengambil 3 analisis isu yang berada di sekolah saya. Yang pertama, rendahnya minat belajar baca tulis pada siswa SDN Taupa. Kemudian yang kedua, kurangnya kedisiplinan diri pada siswa SDN Taupa untuk giat belajar di rumah. Kemudian yang ketiga, kurangnya media pembelajaran yang inovatif sebagai pendukung pada proses pembelajaran. Kemudian ketiga isu ini saya PKL-kan. Dan untuk mendapatkan prioritas utama, saya menggunakan teknik USG untuk mendapatkan kasus yang benar-benar urgent yang memang harus diselesaikan permasalahannya. Sehingga saya mendapatkan dari hasil penskoran saya mendapatkan total skor nomor 1 itu adalah rendahnya minat belajar baca tulis pada siswa kelas 1 SDN Taupa. Ya, langsung ke kegiatan. Iya, ini Pak, langsung mesti ini Pak, macet Pak, sama Pak, macet laptop, pindah ke slide. Ya, ini dampak isu jika tidak segera diselesaikan. Yang pertama adalah pembelajaran yang akan membosankan, kemudian hasil belajar siswa yang akan rendah, kemudian kurangnya partisipasi siswa dalam mengumpul PR. Sabar ya Pak ya. Ya, jaringan saya Pak. Ini adalah diagram fishbone dari semua isu yang saya ambil. Saya diagram fishbone kan. Langsung ke kegiatannya saja. Iya Pak, ini macet-macet Pak, laptop klik. Ya, kemudian ini ya. Iya, ini kegiatannya ada 5. Iya Pak. Iya, silakan lanjut. Ya, kegiatan rancangan aktualisasinya ini ada 5, Pak. Yang pertama adalah persiapan rancangan, kemudian yang kedua adalah kegiatan sosialisasi, yang ketiga melakukan persiapan pembuatan pojok literasi di dalam ruangan kelas 1, kemudian kegiatan yang keempat adalah kegiatan literasi 15 menit, kemudian kegiatan yang kelima adalah evaluasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap per tahap dari kegiatan tersebut. Ya, ini tahapan pertama, Pak, persiapan rancangan. Pada pertama itu menyiapkan rancangan aktualisasi, kemudian tahapan kegiatan yang kedua melaksanakan konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor, kemudian tahapan kegiatan ketiga meminta mentor untuk memberikan masukan dan arahan tentang rancangan aktualisasi. Hasil outputnya adalah, yang pada tahapan kegiatan yang pertama, hasil outputnya adalah tersedianya rancangan aktualisasi. Kemudian pada tahapan kegiatan yang kedua itu terlaksananya konsultasi dengan mentor. Pada tahapan kegiatan yang ketiga, hasil outputnya adalah tersusunnya catatan masukan dan arahan dari mentor. Dari tahapan ini terkait dengan nilai berakhlak, yang pertama, untuk tahapan kegiatan 1 itu terkait dengan nilai dasar akuntabel. Kemudian tahapan yang kedua terkait dengan nilai dasar akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Kemudian tahapan yang ketiga terkait dengan nilai dasar harmonis. Kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN, yakni melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, transparan, saling peduli, dan ikut berkontribusi dalam setiap kegiatan. Kemudian saya jelaskan lagi untuk tahapan yang kedua. Ya, ini tahapan kedua, kegiatan sosialisasi. Yang pertama adalah melaksanakan sosialisasi kepada guru-guru tentang kegiatan pelaksanaan pembuatan pojok literasi. Kemudian yang kedua, meminta saran dari rekan guru. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada siswa kelas 1 tentang kegiatan pembuatan pojok literasi di dalam kelas. Kemudian yang keempat, membentuk tim kerja dengan guru serta kepala sekolah. Masing-masing keempat tahapan ini, hasil outputnya adalah, untuk tahapan kegiatan pertama atau yang ke-1, hasil outputnya adalah
adalah terlaksananya sosialisasi bersama guru. Kemudian tahapan yang kedua, hasil outputnya terlaksananya diskusi bersama guru. Hasil output ketiga itu terlaksananya sosialisasi kepada para siswa kelas 1. Hasil output keempat, terbentuknya tim yang kompak. Dari keempat tahapan kegiatan ini terkait dengan nilai dasar. Untuk yang pertama, tahapan kegiatan pertama itu terkait dengan nilai dasar akuntabel dan kolaboratif. Untuk tahapan kedua itu terkait dengan kompeten dan loyal. Untuk tahapan kegiatan yang ketiga terkait dengan berorientasi pelayanan. Untuk tahapan kegiatan keempat itu terkait dengan nilai dasar kolaboratif. Kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN, melaksanakan tugasnya dengan responsivitas, jujur, bertanggung jawab, transparan, bekerja dengan kualitas terbaik, dan ikut bekerja sama. Untuk slide berikutnya adalah tahapan kegiatan ketiga. Melakukan persiapan pembuatan pojok literasi di dalam ruangan kelas 1. Tahapan kegiatan pertama, mencari referensi di internet, desain gambar yang akan menarik, yang akan dibuat pada pojok literasi. Kemudian tahapan yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tahapan yang ketiga, membuat pojok literasi. Tahapan keempat, menyiapkan buku yang menarik di pojok literasi yang diambil dari browsing internet. Hasil outputnya adalah, untuk tahapan kegiatan yang pertama, hasil outputnya adalah tersedianya desain gambar pembuatan pojok literasi. Kemudian hasil output yang kedua adalah tersedianya alat dan bahan yang digunakan. Hasil output yang ketiga adalah terwujudnya pembuatan pojok literasi. Hasil output yang keempat adalah tersedianya buku-buku yang menarik. Terkait dari empat tahapan kegiatan ini, terkait juga dengan nilai dasar berakhlak. Untuk tahapan kegiatan 1, itu terkait dengan nilai dasar akuntabel dan kompeten. Untuk nilai dasar 2, itu terkait dengan akuntabel dan kompeten. Untuk nilai dasar 3, untuk tahapan kegiatan 3, itu terkait dengan nilai kompeten dan adaptif. Untuk tahapan kegiatan 4, terkait dengan berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN dan smart ASN, di mana melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, transparan, bekerja sama dengan baik, dan berinovasi, serta memanfaatkan teknologi digital terkait dengan digital skills. Kemudian pada tahapan kegiatan yang berikutnya, keempat. Ya, ini tahapan kegiatan keempat, kegiatan literasi 15 menit, Pak. Yang pertama, melakukan literasi 15 menit pada pojok literasi yang ada di dalam ruangan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang menarik pada pojok literasi. Hasil outputnya pada tahapan yang pertama itu terlaksananya literasi dan dokumentasi, Pak. Kemudian yang kedua itu terlaksananya pembelajaran yang menarik. Nilai dasar yang terkait dari kedua tahapan kegiatan ini, yang pertama adalah berorientasi pelayanan, itu terkait dengan kegiatan yang pertama nomor 1. Kemudian kegiatan yang kedua itu terkait dengan akuntabel dan kompeten. Kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN dan smart ASN, melaksanakan tugasnya dengan responsivitas, jujur, bertanggung jawab, transparan, bekerja dengan kualitas terbaik, serta menggunakan IT sebagai referensi melakukan pembelajaran yang menarik. Tahapan kegiatan kelima, yakni evaluasi. Tahapan kegiatan pertama melakukan pretest dengan memberikan kertas bergambar yang akan dibaca dan ditulis oleh siswa untuk mengetahui kemampuan awal dan dari membaca dan menulis. Kemudian yang kedua, siswa melaksanakan post-test dan memeriksa hasil kerja siswa. Tahapan kegiatan ketiga memberikan reward kepada siswa yang sudah menunjukkan peningkatan minat belajar baca tulis sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Hasil outputnya adalah, dalam melakukan pretest ini, hasil outputnya terlaksananya pretest. Kemudian yang kedua melakukan post-test, terlaksananya post-test. Tahapan kegiatan ketiga terlaksananya pemberian reward. Terkait dari nilai dasar berakhlak, saya jelaskan Pak satu-satu. Untuk yang nilai tahapan kegiatan pertama melakukan post-test dengan memberikan kertas bergambar yang akan dibaca dan ditulis oleh siswa untuk mengetahui kemampuan awal membaca dan menulis. Terkait dengan nilai dasar akuntabel dan adaptif. Akuntabel, pada tahapan ini adanya transparan dan tanggung jawab dalam memberikan post-test. Kemudian adaptif, di sini adanya inovasi dan bersikap proaktif dalam memberikan post-test kepada siswa. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang kedua melaksanakan post-test, di situ terkait dengan nilai akuntabel dan adaptif, di mana kita bekerja untuk bertanggung jawab, transparan dalam kegiatan ini,
dalam melaksanakan post-test. Kemudian adaptif, di situ ada terkait dengan inovasi dan bertindak proaktif. Kemudian kegiatan yang ketiga, memberikan reward kepada siswa yang sudah menunjukkan peningkatan minat belajar baca tulis sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, itu terkait dengan nilai dasar akuntabel, harmonis, dan adaptif. Akuntabel, pada tahapan ini kita bertanggung jawab dan transparan dalam memberikan reward kepada siswa. Kemudian pada harmonis itu kita saling peduli. Apapun latar belakang siswa, kita harus saling peduli dengan sebentuk apresiasi juga kepada siswa untuk memberikan reward. Kemudian adaptif, di mana kita memberikan reward ini merupakan satu bentuk inovasi dan bertindak proaktif untuk demi menumbuhkan semangat minat belajar siswa pada siswa kelas 1. Kedudukan dan peran ASN, manajemen ASN, dan smart ASN, melaksanakan tugasnya dengan responsivitas, jujur, bertanggung jawab, dan transparan, bekerja dengan kualitas terbaik, dan berinovasi serta memanfaatkan IT dalam melakukan evaluasi. Di sini terkait dengan digital skills. Di sini ada perkiraan jadwal tentatif kegiatan aktualisasi, di mana nanti minggu pertama pada tanggal 9 sampai 14 itu kedua tahapan kegiatan ini akan dilaksanakan, yakni kegiatan persiapan rancangan dan kegiatan sosialisasi. Kemudian di minggu kedua itu tahapan kegiatan yang ketiga dan keempat diperkirakan akan dilaksanakan pada minggu kedua. Ya, tahapan kegiatan ketiga akan dilaksanakan minggu kedua dan ketiga. Kemudian tahapan kegiatan keempat diperkirakan akan dilaksanakan pada minggu keempat. Tahapan kegiatan kelima diperkirakan akan dikerjakan pada minggu kelima. Terima kasih, Pak. Dan cukup sekian presentase dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan sangat mengharapkan bimbingan dan arahan, Pak, apabila ada terdapat kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Pak. Ibu Rifka sebagai peserta PKL di sekolah kami, peserta PKL Taupa, di sekolah kami khususnya SD dengan melihat rancangan aktualisasi peserta atas nama Bu Rifka mute suaranya. Ibu Rifka ya sudah mampu mengaktualisasikan tentang penelitian Ibu Rifka di sekolah kami, yaitu upaya peningkatan minat belajar baca tulis melalui pojok literasi pada siswa kelas 1. Saya selaku mentor menilai bahwa peserta sudah mampu mengaktualisasikan rancangan tersebut demi meningkatkan mutu pendidikan khususnya di instansi saya SDN Taupa. Dengan melihat situasi yang ada di sekolah SDN Taupa, bahwa yang menjadi permasalahan utama adalah masih banyaknya siswa khususnya kelas 1, yaitu kelas rendah, yang belum bisa membaca lancar serta menulis dengan baik. Hal ini juga disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah 2 tahun terakhir ini karena pandemi, sehingga pembelajarannya masih terbatas dikarenakan kegiatannya yaitu online maupun luring, sehingga anak-anak belum mencapai belum memenuhi kriteria KKM yang kita terapkan di sekolah, tetapi harus sudah dinaikkan semua. Sehingga
mengakibatkan minat belajar siswa tersebut sangat menurun dan minat membacanya pun sangat menurun. Walaupun dengan situasi pembelajaran tersebut, Pak, yang kurang ini dikarenakan pandemi, tetapi saya menyarankan kepada guru saya Rifka Sari SPD bisa menggambarkan sedikit bagaimana agar mengupayakan bisa memanfaatkan waktu pelaksanaan aktualisasinya dengan sebaik-baiknya, walaupun sekarang masih dalam keadaan pandemi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatannya Bu Nisbah. Berikut kami persilakan yang saya hormati Pak Irfan Sadat untuk memberikan saran masukan dan beberapa pertanyaan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasinya. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ade, Pak Dr. Yamin, terus yang saya hormati Ibu Disma selaku mentor, evaluator, dan yang berbahagia Ibu Rifka Sari yang hari ini mengikuti rancangan aktualisasi sebagai kelanjutan untuk menjadi PNS persyaratan ya. Iya, Pak. Oke, baik. Bu Rifka. Iya. Saya ada beberapa masukan. Iya, Pak. Iya. Dan saran buat Ibu Rifka. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sangat bersyukur. Bisa memperbaiki laporannya. Iya. Siap, Pak. Siap. Ya. Ini beberapa saran saya, Bu Rifka. Iya, Pak. Pertama, nanti tolong diperbaiki ini ya. Nih, lihat ya. Oh iya, Pak. Saya dicatat. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Baik. Kecil, kelihatan sederhana, tetapi lurus kanan. Ya. Oh iya, Pak. Selanjutnya latar belakang. Kalau penjelasan Ibu Rifka tadi, kenapa alasan menyusun ini, saya kira sudah cuman memang sama dengan teman-teman yang lain, bagus supaya terjadi ada satu atau dua saya lihat. Jadi dia kondisi saat ini dia menjelaskan definisi, terus peraturan, kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, terus dampak isu. Jadi dia memilah itu sehingga terlihat jelas apa yang menjadi masalah yang akan dianalisis berdasarkan isu masalah itu ya. Jadi saya kira karena intinya di latar belakang untuk menentukan isu yang akan kita angkat. Kenapa diceritakan di latar belakang baru kita mengangkat isu itu ya. Iya, Pak. Iya. Jadi disesuaikan. Ini nanti juga ya Bu Rizka, ini karena nanti banyak kejadian yang tahun-tahun kemarin atau yang tahun di belakang itu mereka ini kan nanti di semua laporan itu dijilid loh, disetor ke BPSDM, baik ke perpustakaan, ke kita ada library elektronik, nanti kalau dicetak nanti akan terpotong, ini yakin saya karena ini kan nanti akan hilang. Iya, Pak. Jadi nanti ada beberapa bagian yang akan hilang, nanti diperbaiki. Nah, sama dengan yang di atas itu nanti disesuaikan saja. Iya, Pak. Ini ya contohnya ya. Iya, Pak. Terus ini Bu Rifka, tujuan aktualisasi kan ada, sudah di pedoman tujuan aktualisasi itu kan ada. Jadi tujuan aktualisasi kan ada dua itu kan. Ada tujuan pemecahan isu, baru yang kedua menerapkan nilai-nilai berakhlak ya. Saya kira cuma dua itu ya. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Tujuan aktualisasi nomor satu tujuan pemecahan isu. Tujuan pemecahan isu itu mana ya? Nggak ada. Yang kedua baru menerapkan nilai berakhlak ya. Iya, Pak. Nanti dimasukkan. Baru manfaat ini. Manfaat ini nanti ini coba lihat kayak begini.
Ini begitu ya. Dirapikanlah ya biar kelihatan. Makanya saya selalu bilang begini, kalian waktu mau kuliah bikin skripsi itu bagus sekali. Terus wisuda datang keluarga satu anu. Tapi habis itu belum tentu jadi pegawai, masih jadi pengangguran biasanya ya pengalaman kita. Nah ini sudah 80% membuat rancangan ini untuk 20% menentukan kalian untuk menjadi PNS. Dan apabila gagal di rancangan, ditunda kalau memang tidak di ini, kemungkinan tidak jadi PNS. Nah ini begitu pentingnya. Sehingga kenapa saya bilang harus dibuat sebaik mungkin. Ya, Pak. Karena ini rancangan akan menjadi bahan untuk nantinya mengusulkan setelah ini ada SK 100%, ada sertifikat latsar, dan itu untuk pengusulan 100%. Makanya itu tolong dibuat sebaik-baiknya ini ya. Iya, iya Pak. Nah ini sudah bagus. Kita lihat selanjutnya ini banyak begitu ya. Kita punya ini ya. Kurang ini. Saya heran. Apa begini ya? Ini semua, hampir semua begitu. Kalau orang bilang kehamburan kiri kanan. Ya. Iya Pak. Bahasa Inggrisnya begitu ya. Iya. Nah, selanjutnya Smart ASN. Smart ASN ini, nah ini Ibu Rizka ada 5 kompetensi Smart ASN. Nah rujukannya saya nggak tahu, mungkin belajar ini atau bagaimana, tapi penjelasannya berbeda lagi gitu. Bersikap melayani, memiliki ini networking ada. Kalau berdasarkan saya bilang Setiawan Pak Deputi Menpan, karena memang Smart ASN dan berakhlak itu dikeluarkan oleh Menpan, itu ada 8 indikator ya, ada integritas, nasionalisme, ya kan? Itu ada 8. Nanti coba dibaca-baca. Iya, Pak. Dicari sendiri. Apakah memang kalau waktu diberikan materi oleh pengampunya begitu, saya nggak. Nah ini tinggal saya bukan yang saya baca, karena ini sumbernya dari berakhlak dan ASN Smart ini dari Menpan. Saya selalu pedomannya di Menpan gitu ya. Ya Pak. Nanti tinggal ini saya hanya menyarankan aja ya. Siap Pak, alhamdulillah Pak, ya siap. Nah terus kemampuan berjiwa entrepreneurship ya. Di sana bicara masalah entrepreneurship nomor 5, tetapi di bawah etika entertainment cuy, kan tidak ketemu gitu. Ini gambar untuk apa gitu? Penjelasan yang nomor apa? 5 ini Pak, sambungannya di atas kayaknya Pak, yang nomor 5 ini. Kemudian ini untuk iya, tapi coba lihat, nggak nyambung penjelasan antara gambar dengan penjelasan kan? Oh iya Pak. Ya, itu. Ya, Pak. Terus ada smart government. Smart government itu dapat dari mana ya? Ya, government sekarang kolaborasi kan kalau nggak salah ya. Iya Pak. Iya Pak. Saya nanti lihat saja. Jadi ya smart government saya tahu ini smart ASN yang berakhlak itu kan, dengan smart ASN. Nah, ada smart government nggak tahu dapat dari. Kalau government itu kan sekarang kolaborasi ya. Kita diskusi, cuman saya dari tadi baru saya dapat lagi ada ini smart ASN ya. Gitu ya. Jadi lihatlah ya saran saya. Iya Pak. Segera untuk tahapan kegiatan, untuk analisisnya ya sudah berdasarkan USG memilih judul itu. Nah ini juga sama, nanti kalau pas penjilitan ini hilang semua. Kepala ikan dengan ekor ikan tinggal setulang badan, tinggal badan. Karena kepala dengan ekor hilang. Padahal ikan itu yang enak itu kepala dengan ekor. Ya, oke, yang siap perutnya gitu. Oke, alternatif saya kira ini juga begitu kan. Biasanya coba dikondisikan lah kan. Saya bisa bilang biasanya tulisan perempuan itu lebih bagus, karena perempuan itu dia gimana ya, menurut saya nggak bisa jelaskan. Yang jelas lebih bagus biasanya kalau perempuan yang membuat ya. Iya Pak. Oke. Nah selanjutnya ini isu itu dijelaskan lagi, nggak usah dijelaskan ya. Ini penjelasannya panjang sekali kan. Oh iya Pak. Apa ya nanti. Ya, iya, Pak. Kira itu. Terus kita lanjut. Saya kira kalau terpersiapan perencanaan
atau perencanaan persiapan rancangan ditambah persiapan rancangan boleh juga, atau perencanaan persiapan rancangan kan ini kegiatannya menyiapkan rancangan aktualisasi baru melakukan konsultasi ya sekiranya bagus, outputnya bagus, tinggal nilai-nilainya ini. Nah ini juga sama, apakah saya terus yang keterkaitan rancangan ini di tabel 7 biasanya kan situ nilai berakhlak ya yang dimasukkan, yang akuntabel, loyal itu yang dimasukkan ke tabel 7. Ini ya nanti makanya coba Ibu Rifka banyak diskusi dengan Pak Coach. Pak Coach beliau punya pengetahuan dan pemahaman yang luar biasa banyak. Jadi coba banyak-banyak diskusi lah sehingga tahapan kegiatan ini bagus betul. Kalau tahapan kegiatan sudah bagus, cuma penerapan nilai-nilai, output juga saya anggap sudah bagus. Tinggal ini gitu. Jadi seperti ini maksud saya, kalau Ibu Rizka mau ini sehingga apakah tahapan ini saya tidak tahu apa, karena di nilai-nilai itu setiap tahapan hanya satu nilai, terus outputnya satu. Jadi seharusnya kan bagusnya dibuat pemisahan sehingga satu tahapan kegiatan itu ada beberapa nilai ya. Contoh saya kasih begini kan. Jadi itu kan kelihatan. Jadi di mana dia nilai itu kegiatan itu ada beberapa nilai, ya kan? Gitu ya. Contoh saja ya. Sehingga begitu ini juga meminta mentor untuk memberikan ini bahasa, kalau bahasa guru kan tidak begini narasinya, meminta mentor. Masa guru bahasanya meminta mentor? Bu mentor dia minta nasi kuning kali ya. Iya Pak. Iya Pak. Jadi itu bukan meminta mentor. Ya kan? Begitu juga ini nanti yang ini sama, saya kira nanti ini. Jadi bahasa coba bahasa intelektual ya, bahasa intelektual. Jadi seorang guru terus nilai-nilai pada tahapan kepala sekolah. Jadi terus saya mau bilang kalau mau memasukkan nilai itu coba berdasarkan skema nilai itu, nilai berakhlak itu berarti yang duluan itu apa? Berkolaborasi kan, berorientasi pelayanan kan, baru ada akuntabilitas. Sehingga teruntun itu berakhlak itu, jadi enak kelihatan orang membaca bagus, ya. Itu jadi rapi ya. Itu terus kegiatan sosialisasi, melaksanakan sosialisasi untuk kepada guru-guru, sosialisasi kepada guru-guru. Memang perlu melakukan sosialisasi kepada guru-guru kaitannya dengan pojok baca ini. Bu Fikran, gimana? Fikran, coba jelaskan dulu kenapa harus sosialisasi. Di rancangan kita, saya rencananya kan melaksanakan sosialisasi kepada guru dengan harapan guru-guru tersebut bisa diajak untuk bekerjasama. Suaranya Bu Rifka. Ya maaf. Ya pada kegiatan sosialisasi kepada guru-guru ini. Unispa suaranya ditutup Bu. Saya lakukan. Ya untuk menjalin kolaborasi yang baik Pak antara saya dengan rekan sejawat sehingga nanti pojok literasi ini bisa berdiri atau terwujud dengan baik Pak. Menjelaskan kepada mereka bahwa ini loh yang saya akan buat, saya meminta saran, kemudian meminta ini Pak masukan juga dari mereka bagaimana nanti bagusnya juga, seperti itu Pak. Kalau bahasa ini ya nggak usah sosialisasi, tinggal koordinasi teman sejawat saja lebih bagus kan. Nggak usah koordinasi kan, sosialisasi itu kan biasanya kalau rapat-rapat penting apa ini kan kaitannya dengan pojok baca saja, nanti ya berkoordinasi saja dengan teman-teman guru. Yang perlu disosialisasikan itu kan sebenarnya bukan di guru, di siswanya ya kan, itu yang penting karena untuk melihat minat baca ini kan kena rendah sekali tadi seperti penjelasan Ibu Kepala Sekolah dengan adanya COVID ini kan rendah sekali minat belajar karena orang sudah pakai online. Nah itu targetnya ke guru apa ke siswa? Saya mau tanya. Ke siswa Pak. Hah? Ke siswa Pak. Nah itu jadi itu jadi sebenarnya targetnya ke siswa ya. Iya Pak. Siap. Jadi membuat kegiatan itu tidak dimaknai
Ini sudah sosialisasi ke guru-guru, meminta lagi saran dengan rekan guru. Padahal sudah ada sosialisasi. Kenapa lagi meminta saran dengan guru? Saya kira kalau outputnya ini bagus, outputnya sudah bagus, nilainya sudah bagus, tinggal ditambah. Nah, jadi sudah double. Saat sosialisasi sudah menjelaskan, terus meminta lagi saran. Kan? Oh iya Pak, siap. Jadi lebih baik berkoordinasi untuk apa kira-kira bagus untuk kita punya murid ini. Oh iya Pak. Iya. Supaya orang kasihan yang mungkin yang selama ini masih sudah rendah nilai belajar mereka bisa naik itu ya. Iya Pak ya. Persiapan ini literasi, pojok literasi saran saya juga bisa dimasukkan dengan pojok literasi dan biasanya pohon literasi ya, bukan pojok literasi kan. Pojok mana kan ada pojok baca dengan pohon literasi. Iya pojok baca begitu Pak, pojok literasi di. Iya, bukan kalau pohon literasi yang setahu saya pojok baca sama pohon literasi. Oh iya Pak, berarti pojok baca ya nanti Pak. Coba nanti jangan saya jelaskan, nanti saya cuma memberikan saran. Nanti makanya saya bilang Ibu Rifka banyak konsultasi dengan Pak mentornya, Pak coachnya. Bagaimana saran masukan dari beliau. Jadi saya bilang saya bilang sama teman-teman jujur, saya bilang saya banyak hal yang saya diskusikan dengan beliau. Saya bertanya. Beliau doktor, punya kemampuan yang lebih dari kita kan. Banyak pengalaman beliau dari segi pengalaman. Beliau sudah lama sebagai widya suara. Jadi kenapa rugi kalian ya guru-guru tidak mau banyak berdiskusi dengan Pak Coach ya, termasuk Ibu mentor. Bertanyalah ya pojok biasanya setahu saya pojok baca, pohon literasi. Iya. Siap Pak. Bu Rizka ya, saya kira itu. Terus ini sebagian ada yang sudah ada outputnya, ada yang tidak ada. Nanti ya Allah ya diperbaiki. Ya mohon maaf Pak, mungkin itu belum diisi. Ini juga masa pretest nanti dievaluasi. Biasanya di awal, di tengah kegiatan baru post-test terakhir. Ini pretest di awal kegiatan. Nanti setelah evaluasi itu post-test, baru membuat rekap hasil itu, terus memberikan reward. Jadi kita rekap mana yang sudah betul-betul meningkat minat belajarnya, terus kita list, kita rekap, baru kita kasih reward sama mereka supaya bukan ujuk-ujuk sudah pretest terus post-test terus reward. Iya Pak. Kan sebelumnya dites dulu mereka sebelum ini. Setelah ada pojok baca dan pohon literasi, kita uji lagi. Iya Pak. Di awal, di akhir evaluasi itu biasa kalau kita di kegiatan pemerintahan itu adalah monitoring di awal, evaluasi di akhir. Iya Pak ya. Oh iya, baru setelah itu Pak melaksanakan pretest dan post-test Pak ya setelah kegiatan evaluasi ini. Oh tidak. Pretest itu dilaksanakan di awal sebelum kegiatan. Yang pojok literasi. Baru setelah ada ini kan sudah mereka belajar melalui pojok literasi. Pohon. Iya kan? Nanti setelah itu, setelah di akhir evaluasi kita tes lagi melalui post-test ya. Baru kita list nilainya bagaimana, ada tren kenaikan. Pasti harus ada before after, harus ada. Bagaimana kalau before after sama aja dengan yang sebelum dan sesudah. Itu harapan kita ada before after-nya kan. Terus selanjutnya kita kasih reward supaya adik-adik kita itu jadi ingin ke pojok baca, ingin membaca dengan metode baru. Itu tujuannya, bahwa metode ini untuk meningkatkan minat baca ya. Iya, siap Pak. Kan? Jadi yang kedua, yang terakhir saya mau bilang, nilai-nilai ini tolong dibuka-buka YouTube, baca banyak itu nilai-nilai berakhlak ini bagaimana kan, menghargai guru yang lebih senior atau orang yang guru itu kan salah satu penghargaan, ada nilai di situ. Terus saat belajar kita jangan boros memakai kertas, mematikan lampu saja, itu kan nilai-nilai di dalam berakhlak itu. Saya nonton videonya satu persatu karena kita juga harus belajar melihat itu. Jangan hanya, walaupun sudah anak-anak sekarang anak milenial IT, kita harus juga harus membaca dan mempelajari hal. Apalagi guru itu harus selalu melihat kemajuan teknologi. Ada namanya ASN Smart, itu sudah kalian. Jadi harus ASN Smart itu bagaimana IT bisa berbahasa asing dan sebagainya, entrepreneur ya. Saya kira itu ya saran saya itu. Semoga Bu Fikri bisa, saya bilang konsultasi dengan coach
ditambah mentor, itu kalian akan bagus hasilnya. Itu diaktualisasi akan bagus. Kita nggak usah banyak tanya, oh lu sudah bagus, kita dilihat aja udah bagus, sudah apa yang mau ditanya. Kan begitu, sudah bagus hasilnya dan bermanfaat buat sekolah dan untuk sekolah ya. Kalau siapa tahu sekolah lain juga tiru, ya kan begitu. Saya kira itu Bu Rifka, sukses buat Bu Rifka selama menjalankan ibadah puasa ya. Buat Bu Nipsa juga makasih. Yang terakhir buat Pak Coach, saya punya guru juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Bu Rifka ya. Ya, terima kasih banyak Pak penguji atas saran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran masukan dari Pak penguji. Makasih banyak Bu Nispa SPD yang telah mendampingi Ibu Rifka di dalam pelaksanaan seminar ini dan di dalam pelaksanaannya nanti. Untuk Bu Rifka, ada beberapa perbaikan yang dari Pak Irfan sudah diperbaiki dan ini, dirapikan itu format-formatnya. Demikian ya sesi presentasi ini kita cukupkan dan saya kembalikan ke evaluator. Terima kasih banyak Bapak Coach, terima kasih banyak Bapak penguji, terima kasih Bu Mentor, Ibu Evaluator. Baik Ibu Rifka, silakan di stop. Iya, makasih Bu. Ya, sama-sama terima kasih untuk Ibu Mentor juga yang sudah hadir hari ini. Terima kasih Pak Yamin dan Pak Irfan. Nah, selanjutnya saya akan panggil peserta berikut akan masuk ke